Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Tips membuat live semakin efisien, efisien gitu ya, dengan meningkatkan GPM gitu ya. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang tahu apa itu GPM? Ayo, ada yang tahu teman-teman? Oke, oke. GPM atau GMV per mile ya teman-teman ya, atau mile itu di 1000 view live gitu ya, adalah alat ukur untuk menghitung efisiensi dan keberhasilan dari teman-teman gitu ya terhadap setiap 1000 view yang didapatkan saat live gitu ya, atau seberapa efisiensi traffic yang datang gitu ya untuk mereka juga bisa beli gitu ya. Nah, agendanya apa nih hari ini Kak? Oke, agendanya pertama aku mau share nih terkait dengan perjalanan pembeli berinteraksi dengan sesi live itu seperti apa, perjalanan journey-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, mengenal metrik GPM dalam live gitu ya. Ketiga, kiat jitu meningkatkan GPM. Dan yang keempat adalah tips meningkatkan penjualan dari live selama Ramadan. Oke, disimak ya teman-teman ya. Oke, kalau perlu dicatat, dicatat aja ya. Nanti siapin buku atau kertas atau di handphonenya atau misalkan disambil foto-foto juga boleh. Oke, oke. Agenda pertama, perjalanan pembeli berinteraksi dengan sesi live. Oke. Nah, teman-teman di sini silakan lihat di layarnya. Kita mulai lihat dari sisi kiri dulu ya teman-teman ya. Perjalanan dari user TikTok gitu ya, berinteraksi dengan live gitu ya. Ini adalah simulasi nih, gimana nih TikTok memberikan kemudahan buat user-user kita, mulai dari hiburan sampai berbelanja kita di waktu yang bersamaan gitu ya. Oke, mulai dari sisi kontennya dulu ya. Nah, metrik di sebelah kiri adalah kayak penonton masuk ke dalam live ya. Kita lihat dari sisi kiri dulu. Oke, untuk penonton atau user itu masuk ke dalam live kita, pertama teman-teman juga dari sisi cover live-nya juga harus oke gitu ya. Kemudian juga dari sisi hostnya juga harus menarik dan juga tema live-nya juga harus menarik gitu agar ketika user gitu ya scroll 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 atau misalkan langsung muncul di page-nya dia kayak page-nya seller gitu ya, sorry, page-nya user itu juga langsung bisa masuk ke dalam live-nya teman-teman juga gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah masuk nih ya si user gitu ya ke dalam live-nya, nah durasi nonton dalam live gitu kan, ya itu yang menjadi poin penting. Seberapa lama sih si user ini ada di dalam live kita gitu ya? Aktivitas menarik apa nih yang bakal kita sampaikan, yang kita berikan selama live berlangsung ya? Oke, pastinya harus ada yang namanya interaksi ya, masuk ke kolom yang ketiga, interaksi dalam live gitu ya. Nah, interaksi dalam live ini penting ya teman-teman ya, terutama nih buat hostnya nih di saat menjalankan live di sini ya. Harus ada interaksi dengan penontonnya gitu ya. Jangan cuma menjelasin produk aja, tapi juga harus dia interaksi sama penontonnya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar gitu ya, juga harus dijawab juga dari hostnya gitu ya. Nah, ketika sudah ada interaksi host gitu ya, di samping itu juga ada produk yang disematkan gitu ya masuk ke dalam klik produk ya. Klik produk di situ, kemudian di samping itu juga masuk ke check out gitu ya atau pembayaran dan diakhiri dengan pelayanan toko atau review produk. Jadi journey seperti itu ya ketika sebagai user gitu ya, sebagai pengguna TikTok gitu ya masuk ke dalam TikTok kemudian juga lihat ada live yang berlangsung gitu ya. Nah, itu juga mulai dari masuk live, kemudian juga gimana cara dia bisa stay di dalam live tersebut gitu ya sambil nonton dan juga interaksi nih, interaksi dari hostnya gitu ya dalam live sampai dia bisa menghasilkan klik produk yang uh, apa namanya ditampilkan oleh hostnya sampai dia check out juga gitu ya. Jadi ini adalah journey atau perjalanan dari sisi user TikTok berinteraksi di saat live gitu sih teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke metrik GPM ya teman-teman ya dalam live. Oke. Tadi yang udah aku info juga GPM itu apa gitu ya. Oke. Oke, teman-teman. GPM itu tadi yang aku udah info adalah GMV per mile ya, atau GMV per 1000 view gitu ya. Nah, jadi di sini adalah ya singkatnya adalah GPM itu seberapa efisien si traffic kita, traffic teman-teman gitu ya, yang datang untuk mereka bisa beli gitu ya. Oke.
Kak, di sini Kak ada banyak banget Kak kata-kata terus singkatan-singkatan yang aku nggak paham gitu ya. Oke, pertama tadi dari sisi GPM udah paham lah ya GPM itu apa. Nah, kemudian di sini ada rumus GPM adalah ERR gitu, IRR gitu ya, dikali dengan CTR, dikali dengan CO, dikali dengan EOV, dikali 1000. Nah, itu gimana Kak? Penjelasannya Kak. Oke, sekarang aku mau coba share dulu terkait dengan eh, pengertiannya ya atau istilahnya dari singkatan-singkatan tersebut. Oke, tadi GPM udah, sekarang IRR. IRR itu adalah enter room rate ya teman-teman ya. Jadi eh, persentase dari sisi pengguna yang melihat live kita gitu ya dan terkonversi menjadi viewer kita ya. Jadi mulai dari yang apa namanya yang melihat live streaming sampai dia masuk ke dalam live streaming kita seperti apa itu namanya enter room rate atau ERR ya teman-teman ya. Kemudian Eh, yang kedua adalah CTR. CTR itu adalah click to rate ya teman-teman ya. Jadi persentase viewers yang mengklik tautan produk kita gitu. Jadi berapa banyak sih orang yang udah nonton, kemudian dia yang ngeklik produk kita. Itu namanya CTR atau CTR. Kemudian ada yang namanya CO. CO pasti teman-teman udah tahu lah ya. Check out gitu ya. Persentase viewer yang melakukan pembelian itu berapa. Nah, dan ada AOV. AOV. AOV itu apa sih gitu? AOV itu adalah average order value ya teman-teman. Jadi jumlah rata-rata yang dibelanjakan per transaksi itu berapa gitu ya. Nanti aku bakal share juga tips-tipsnya gimana cara meningkatkan GPM gitu ya. Nah, berapa GPM yang bagus Kak gitu. Oke, semakin tinggi GPM menandakan semakin efisien live streaming dalam menghasilkan GMV. Oke, mungkin di sini banyak concernnya adalah teman-teman, Kak, live aku view-nya dikit nih Kak gitu kan. Sedangkan ada tuh seller lain gitu live-nya besar banget itu view-nya. Teman-teman jangan salah ya, live dengan viewers yang besar, yang banyak, itu belum tentu GMV-nya juga bagus, teman-teman ya. Bahkan kebalik misalkan, walaupun misalkan dari sisi eh, yang viewers dia kecil gitu ya, tapi dia bisa menghasilkan GMV yang besar gitu ya. Nah, kunci di mana? Di rumus ini, teman-teman, GPM ya. Oke, apa namanya? GMV per mile gitu ya. Oke. Nah, bagaimana menentukan angka acuan GPM Kak gitu? Nah, ini dari teman-teman harus gunakan data historis juga nih untuk menentukan angka benchmark dari teman-teman berapa. Misalkan GPM-nya tuh di week pertama itu di 300.000, di week kedua 390.000. Jadi kalau bisa itu teman-teman juga dapatkan apa namanya GPM-nya tuh eh, lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya ya. Oke, bisa di foto atau di screenshot terkait dengan rumus GPM di sini untuk nanti teman-teman juga bisa menghitung ya terkait dengan IRR berapa, CTR berapa, CO berapa, AOV berapa dikalikan 1000 itu menghasilkan rumus GPM ya. Semakin tinggi GPM menandakan semakin efisien live streaming dalam menghasilkan GMV tentunya ya. Karena kan goalsnya di sini kan ketika teman-teman berjualan pasti mau mendapatkan GMV kan, mendapatkan cuan kan. Nah, ini menjadi rumus yang tepat ya kalau misalkan teman-teman ingin meningkatkan dari sisi live streamingnya. Oke, oke Kak, gimana nih Kak? Kita coba bahas lagi detailsnya teman-teman ya. Kiat itu meningkatkan GPM atau GMV per mile. Oke, nah fokus pada 4 matriks yang tadi udah aku infokan ya di rumus itu. Nah sekarang kita bakal bahas tuntas nih terkait dengan si 4 matriks di sini ya. Kayak ada enter room rate, ada produk CTR, ada produk CO sama EOV. Sip. Oke, pertama dari sisi enter room rate gitu ya teman-teman, tingkat penonton masuk ke dalam sesi live. Rumusnya apa Kak? Ada rumus lagi? Ada teman-teman ya. Jadi memang semua itu ada rumusnya ya. Jadi rumus IRR itu penonton yang masuk ke live kita gitu ya, yang masuk ke live kita dibagi penonton yang melihat live gitu ya. Itu dilihat itu berapa ya. Itu adalah IRR. Nah, apa sih Kak aspek yang mempengaruhi gitu ya untuk meningkatkan dari sisi IRR-nya gitu ya. Pertama, dari sisi skill host-nya. Pasti ya, ketika kita live streaming itu kita harus punya host yang bisa mengajak atau yang bisa memberikan ya informasi yang clear gitu ya terhadap user kita. Kemudian setup live streaming itu juga penting ya teman-teman ya. Dan juga kualitas dari sisi live streamingnya, misalkan dari sisi kameranya, lightingnya gitu ya, dari sisi penempatan apa namanya tadi setup live streamingnya dan lain-lain, dan juga strategi pemilihan produk ya teman-teman ya. Oke, nah dari sisi error itu kita juga harus tahu juga nih
gimana caranya biar orang, biar user tuh masuk ke dalam live streaming kita, teman-teman ya. Oke, teman-teman di sini ya banyak ya bikin video pendek ya secara konsisten juga. Plus juga ketika sebelum mulai live gitu ya, teman-teman juga bikin video teaser nih gitu ya. Bikin video teaser, bahwasannya info nih, kita mau ada live loh gitu. Mau ada live di tanggal sekian jam sekian dengan produk yang kita beri diskon besar-besaran produk ini loh. Nah, hal itu buat reminder, buat nge-trigger ke user-user kita gitu kayak mau ada live nih di jam sekian gitu. Nah, nanti mereka itu juga bakal bisa masuk ke dalam apa namanya live kita. Nah, itu juga bisa menjadi poin gitu ya untuk meningkatkan dari sisi IRR atau enter room rate-nya. Oke. Kedua, oke, produk CTR. CTR, click to rate ya teman-teman ya. Tingkat penonton mengklik produk yang disematkan. Oke, kita asumsikan kita sudah masuk ke dalam live ya teman-teman ya. Kita sudah masuk ke dalam live. Nah sekarang gimana caranya dari orang-orang yang masuk ke dalam live kita gitu kan, klik produk yang kita sematkan gitu ya, atau yang kita masukkan ke dalam live kita. Rumusnya apa Kak? Oke, rumus CTR adalah CTR sama dengan penonton yang klik produk kita gitu ya, dibagi penonton yang melihat produk kita. Oke, itu adalah rumus CTR. Aspek apa nih Kak, atau apa sih yang harus dilakukan gitu untuk meningkatkan atau mempengaruhi dari CTR? Oke, dari sisi pin produk ya. Produknya pun juga, teman-teman juga di sini harus memberikan produk-produk yang bisa dikatakan produk-produk yang dikasih promo, produk yang produk rilis baru gitu ya. Nah, atau produk-produk yang dikasih flash sale gitu ya, itu bisa. Nah, kemudian juga di samping itu juga eksekusi saat live streaming gitu ya. Dan skill host. Baik lagi nih, host itu menjadi peran yang penting ya teman-teman ya, ketika menjalankan sesi live streaming ya teman-teman ya. Oke, dari produk CTR gitu ya, kita masuk ke matriks keempat, yaitu CO, tingkatkan konversi produk gitu ya. Jadi ketika tadi udah check out, udah masuk ke produknya gitu ya. Kemudian juga gimana nih caranya agar eh, si penonton-penonton itu yang udah melihat produk-produk kita gitu ya, itu juga beli gitu ya, atau check out gitu ya. Rumusnya apa Kak? Oke, rumus CO ya teman-teman ya, di sini sama dengan penonton yang membeli produk gitu ya, dibagi penonton yang klik produknya. Berapa banyak sih orang yang udah beli produk kita gitu ya, dan berapa banyak orang yang sudah nonton dari yang nonton dari klik produk kita. Nah, itu adalah pembaginya penonton yang membeli produk, yang udah beli produknya dibagi yang nonton. Itu maksudnya adalah COR teman-teman ya. Nah, itu juga perlu ditingkatkan. Apa nih Kak yang harus ditingkatkan untuk mempengaruhi si CO ini? Oke, Oke, strategi pemilihan produk ya teman-teman ya. Untuk strategi pemilihan produk itu juga penting ya. Jangan asal-asalan nih. Kalau misalkan teman-teman lagi live, pastikan produk-produk yang benar-benar kayak produk terlaris atau misalkan produk yang sedang ada promosinya gitu ya. Itu menjadi poin yang penting nih untuk mendapatkan check out gitu ya. Terus ini ada harga produk. Nah, harga produk juga penting ya teman-teman ya. Karena kan ya kita harus coba kita sebagai user juga gitu ya, ketika kita udah nonton live kemudian produknya juga menarik tapi harga ternyata masih kurang menarik gitu ya. Nah, itu menjadi pertimbangan juga untuk harga produk. Promosi gitu ya, promosi juga penting tadi kan ya, misalkan lagi ada flash sale lah, atau misalkan ada voucher gitu ya teman-teman ya, itu menjadi poin penting nih untuk meningkatkan dari sisi CO-nya atau produk CO-nya ya. Dan terakhir dari sisi metode pembayaran itu juga penting juga ya, misalkan ada COD gitu ya, itu juga bisa menjadi poin juga untuk mempengaruhi user-user kita untuk CO gitu ya, atau check out. Oke, Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Yang terakhir apa Kak? Oke, yang terakhir metrik terakhir adalah AOV. AOV apa? Oke, AOV tadi yang udah aku info di awal adalah average order value gitu ya. Jumlah rata-rata yang dibelanjakan per transaksi gitu ya. Nah, di sini rumusnya apa Kak? Oke, rumusnya teman-teman di sini adalah GMV atau pendapatan teman-teman dibagi dari total pesanan sama dengan AOV gitu ya. Nah, aspek apa nih Kak yang mempengaruhi AOV atau bagaimana caranya untuk meningkatkan AOV? Oke, pasti dari sisi strategi pemilihan produk, harga produk atau promosi. Maksudnya gimana Kak? Oke, jadi gini, kita kan di sini misalkan teman-teman secara AOV-nya itu misalkan 1 juta gitu ya. Nah, gimana cara meningkatkan AOV-nya? Oke, teman-teman bisa selipkan barang-barang yang memang harganya lebih mahal gitu ya untuk meningkatkan AOV. Tapi di samping itu juga teman-teman
mungkin bisa menggunakan barang-barang yang dibundling gitu ya, atau yang digabung gitu ya. Intinya adalah untuk meningkatkan dari sisi AOV-nya gitu ya. Dan juga dari sisi promosi pun juga penting ya teman-teman ya, menjadi poin untuk meningkatkan AOV. Jadi keempat yang tadi dari mulai apa aja teman-teman? Enter room rate, kemudian CTR, CO, AOV. Nah, ketika teman-teman berhasil menaikkan empat metrik yang tadi, ya GMV-nya itu bisa naik teman-teman. Ya, itu adalah rumus dari si GMP tadi ya. Oke, GMP, GPM, sorry, kok GMP? Oke, GPM, GMV per mile maksudnya ya. Terutama harus meningkatkan dari sisi enter room rate-nya, tingkatkan dari sisi CTR-nya, kemudian teman-teman juga tingkatkan dari sisi CO rate-nya, dan juga tingkatkan dari sisi AOV-nya gitu ya, atau average order value-nya gitu ya. Ketika teman-teman bisa meningkatkan metrik di atas, itu akan juga berdampak ke kenaikan GMV teman-teman semua. Oke? Oke, nah teman-teman perlu diingatkan lagi nih ya teman-teman semua, jangan lakukan ini pada saat live, oke? Nah ini poin-poin yang penting ya teman-teman, silakan boleh difoto gitu ya, boleh di screenshot gitu ya untuk poin-poin yang memang tidak boleh dilakukan saat live. Pertama, penggunaan merek tanpa otorisasi itu nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, dari sisi pengalihan traffic itu juga nggak boleh. Tiga, merokok dalam konten itu sangat tidak boleh ya teman-teman ya. Kemudian mempromosikan produk yang belum dijual, nggak boleh produk-produk kosongan teman-teman ya. Aktivitas perjudian nggak boleh, pornografi atau konten seksual juga nggak boleh. Terlihat atau terdengar suara anak kecil juga nggak boleh teman-teman ya. Kemudian melakukan perbandingan yang tidak adil, menampilkan alat berbahaya atau benda tajam atau pisau. Misalkan teman-teman yang jual pisau, ya jangan apa namanya, tampilkan misalkan lagi potong-potong wortel gitu ya. Nah, dan juga memperlihatkan layar statis, klaim berlebihan kayak harga kita termurah loh, termurah di TikTok loh. Nggak boleh kayak gitu ya. Dan melakukan record live streaming. Jadi hal-hal di sini adalah 12 dari poin yang tidak boleh dilakukan ketika teman-teman menjalankan live streaming. Oke? Sip. Oke, nah kita masuk ke kuis dulu ya teman-teman ya. Di sini kita langsung kuis satu dan dua nih. Karena tadi udah cukup banyak ya materi yang udah aku info ini terkait dengan GPM. Mungkin aku balikin dulu ke Kak Uli ya. Oke, silakan Kak Uli. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kuis yang pertama teman-teman ya. Pertanyaan boleh, nanti kita coba kasih feedback, kasih respon. Tapi nanti kita sekarang mau kuis dulu teman-teman ya. Setuju? Oke, link stiker OBS ke Asep masih kita tanyain. Coba kamu cek di link yang lama deh ya. Biasanya sih linknya sama-sama aja. Jadi makanya linknya kalau punya disimpan, coba dicek biasanya isinya aja kita ganti gitu. Kalau jualan pisau gimana tuh? Apa boleh liatin box aja? Iya bener Kak Hibar. Liatinnya boxnya aja gitu. Oke, kalau gitu aku keluarkan dulu. Aku mau keluarkan dulu kuis yang pertama. Teman-teman bantu jawab dengan benar ya. Sebentar, aku cari dulu kuisnya. Nah, ini dia. Harusnya benar. Yes. Oke, disimak baik-baik pertanyaannya, lalu lihat pilihan jawabannya sampai akhir ya, baru dipilih. Berikut ini yang bukan merupakan faktor pendukung GMP Live, GPM Live. Apakah A, enter room rate atau tingkat penonton masuk ke sesi live, atau B, negatif review rate atau tingkat ulasan negatif produk, atau C, produk CTR atau tingkat penonton mengklik produk yang kita sematkan. Yang mana teman-teman yang tidak merupakan faktor pendukung peningkatan GPM live? Yang bukan ya, yang bukan. Siapa nih ada main salah-salahan? Kata Risma B, Kak. Kak Bizo nih siapanya karismanya, kayak temen sebangku gitu loh main salah-salahan. Takutnya juga suka gitu sama Kak Rahmat Padilla. Kata Rahmat Padilla ini Kak, gitu. Jadi kalau salah bukan saya yang disalahin. Ayo lo karisma B, bener nggak ya? Aku belum keluar kuisnya. Aduh, Kak Angela, coba kamu di bagian Zoom-nya coba buka deh, entah ada titik tiga, atau ada tulisan more, atau ada tulisan POO, polls, atau quiz, coba diklik aja. Harusnya keluar. Ini teman-teman udah pada jawab soalnya. Sip, mantap udah pada jawab, udah 70% yang jawab. Kalau gitu boleh aku hitung mundur teman-teman ya, untuk lihat jawaban Karisma bener apa enggak nih. Dari 5, 4, 3, 2, 1.
Dan jawabannya adalah yes, benar teman-teman ya. Yang tidak terlalu berpengaruh kalau dalam matriks GPM adalah negative review rate ya. Negative review rate ini nanti lebih berhubungan ke after sales kita, jadinya ke rating toko kita. Nah, kalau untuk GPM live, kita konteksnya berbicara performance saat live berlangsung. Sehingga dari pilihan ini, yang sangat berpengaruh, pertama, pastinya enter room rate, yaitu klik masuk ke dalam live room. Kalau klik masuk berarti kata Rahmat Fadila, berarti hostnya berpengaruh, tampilan set berpengaruh, dan juga pastinya produk CTR atau CTR, itu berarti klik ke dalam produknya gitu ya. Bukan negatif review rate-nya nggak berguna buat kita seller, tapi itu berguna buat after sales-nya, buat rating toko kita secara keseluruhan. Tapi kalau konteksnya buat GPM live-nya, supaya live direkomendasikan, maka harus fokus ke ERR atau IRR, dan juga yang tadi itu CTR produknya gitu. Oke, selamat Karisma. Tadi kamu gagal menjerumuskan Karisma ya. Oh, ini kuis 1 dan 2, berarti aku langsung kuis kedua kayaknya ya. Oke, Karisma sama teman-temannya. Kita coba kuis yang kedua dulu. Kuis kedua aku akan langsung keluarkan. Sebentar ada yang mau aku edit sedikit saja. Oke, save. Nah, aku akan munculkan kuisnya. Yuk, dijawab pelan-pelan teman-teman ya. Bagaimana cara menghitung rata-rata nilai transaksi per pesanan atau AOV, Average Order Value? Apakah A, penonton yang masuk ke live dibagi penonton yang melihat live, atau B, penonton yang klik produk dibagi penonton yang melihat produk, atau C, pendapatan dibagi total pesanan? Ini untuk menilai rata-rata nilai transaksi per pesanan. Jadi total GMV-nya berapa, terus dibagi sama berapa yang pesan. Kira-kira, itu udah aku udah kasih jawabannya. Jadi masa EOV itu ya, EOV ini rata-rata nilai transaksi per pesanan. Apakah jawabannya? Sabar Kak Bizo, puasa, puasa, bersabar, bersabar. Kak Risma C, ada ini satu geng bener. Kak Risma apa kakak? Kak Risma ada sih mana? C ya teman-teman ya. Jadi kalau bener Recording terus in dapat hadiah nggak progress. sih Kak? Jangan ngomongin hadiah dong. Kita juga pengen dapat hadiah nih, tapi hadiahnya pastinya adalah ini ya, interaksi antara kamu sama Karisma, sama Karamat Fadila, sama aku gitu teman-teman. Ya udah, quiz kedua udah, berarti lanjut dulu ke materi selanjutnya. Silakan Karamat. Oke, terima kasih Kak Uli. Aduh, teman-teman seru banget ya tadi kuisnya sama Kak Uli ya. Tadi terima kasih ya, yang kuis pertama itu udah 98% loh. Yang jawab benar semua. Tadi yang kuis kedua masih ada yang salah ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti kita coba lagi ya untuk biar semuanya agar benar gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini aku mau share terkait dengan tips meningkatkan penjualan dari live selama Ramadan. Gitu ya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan GPM ya. Tadi perlu diingat-ingat GPM tadi ada apa aja teman-teman untuk apa namanya rumusnya tadi ya. Dari sisi IRR, kemudian dari sisi CTR, CO, EO, sampai ke EOV itu harus ditingkatkan ya teman-teman ya. Ketika teman-teman berhasil meningkatkan metrik-metrik yang tadi, itu juga akan berdampak juga untuk meningkatkan GMV dari teman-teman semua. Oke? Oke, tips meningkatkan penjualan dari live selama Ramadan. Oke, karena sekarang kita ada lagi momen Ramadan gitu ya. Gimana nih Kak meningkatkan penjualan dari live selama Ramadan? Ini perlu ya teman-teman ya.
Langsung dieksekusi nih, langsung nih. Setelah webinar ini langsung dieksekusi. Pertama, dari sisi rekomendasi waktu live selama Ramadan. Oke, teman-teman udah benar belum nih waktunya? Oke, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Jadi di sini kita cuma hanya merekomendasikan waktu live selama Ramadan tahun 2025. Pertama, teman-teman harus melakukan sesi live dalam beberapa sesi gitu ya. Jangan cuma satu kali. Jadi beberapa sesi. Jadi lebih dari satu kali dengan durasi yang lebih panjang. Mungkin yang sebelumnya cuma 2 jam gitu ya. Dan ini bisa lebih panjangkan lagi ya. Untuk meningkatkan sesi live agar semakin mudah ditemukan oleh calon pembeli atau user gitu ya. Nah, kedua, mencoba melakukan live dengan rekomendasi jam live selama Ramadan berdasarkan kategori. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita sudah tampilkan nih terkait dengan jam-jam live selama Ramadan itu berdasarkan kategori apa aja. Silakan bisa difoto atau bisa dicatat gitu ya. Teman-teman di sini ada yang dari fashion, ada dari FMCG, dari elektronik dan auto, kemudian ada yang dari lifestyle, hobi dan lain-lain, ada yang dari lifestyle dari rumah tangga dan lain-lain gitu ya. Kalau kategori olahraga itu masuknya kategori mana Kak? Lifestyle Kak gitu. Masuknya ke hobi Kak ya, atau kategori olahraga. Oke, sudah lanjut ya. Jadi ini jam-jam penting nih ya teman-teman ya. Bahkan ada dari jam 3 sampai jam 5. Nih orang pas sahur nih. Pas sahur orang nonton live MCG gitu kan. Pas sahur orang nonton live fashion. Oke, sambil dia makan sahur, sambil dia nunggu waktu azan gitu kan. Ya dia sambil nonton live juga. Oke, silakan teman-teman dilakukan langsung dieksekusi ini terkait dengan rekomendasi waktu live selama Ramadan ya. Oke, ini tujuan kita berdasarkan performa peak hour selama Ramadan 2025. Oke, lanjut. Mengoptimalkan aset dan pengaturan live. Oke, saya akan teman-teman di sini sudah maksimalin semua ya terkait dengan live-nya ya selama Ramadan. Namun di sini kita coba share juga nih apa nih yang perlu dipastikan lagi terkait dengan live-nya. Pertama, pastikan pencahayaan atau lighting itu juga mencukupi ya teman-teman ya. Dan live juga mendemonstrasikan atau mengulas produk dengan jelas beserta penawaran spesialnya. Ingat, hostnya ini juga penting juga nih terkait mendemonstrasikan barangnya atau mengulas produknya secara jelas ya. Dan juga jangan gelap-gelap ya teman-teman ya. Kalau namanya juga live, pasti juga harus yang terang gitu ya. Mukanya harus kelihatan, barangnya juga nanti produknya ketika ditampilkan juga terlihat dengan jelas. Oke. Yang kedua, pastikan host mampu membawa suasana live menjadi interaktif, informatif, dan juga solutif. Dan juga untuk mendorong engagement dan konversi pastinya ya. Nah, hostnya ya mungkin misalkan yang lagi puasa juga harus tetap semangat gitu ya. Jangan lemes-lemes gitu ya. Jangan jadikan alasan ya kalau misalkan puasa ya. Jadi harus tetap interaktif. Tetap tanya, Kak gimana Kak? Halo Kak, mau yang produk yang mana Kak? Gitu ya. Boleh Kak, nih barangnya ini Kak, nih komposisinya begini-gini, ukurannya segini-segini. Harus interaktif dan juga harus informatif dan juga solutif. Misalkan ada pertanyaan, Kak gimana Kak, BB aku segini, ini aku segini. Nah, hostnya harus menjadi solutif gitu ya, harus punya solusi juga gitu ya ketika ada yang menanyakan. Dan juga untuk mendorong engagement dan juga konversi. Tadi balik lagi itu masuk ke dalam rumus GPM yang tadi udah aku info di awal, oke ya. Kemudian berikutnya adalah tambahkan dekorasi menarik. Ya, dekorasi menarik apakah? Oke, di sini contohnya nih teman-teman ya. Contohnya di sini ada stiker-stiker nih yang menonjolkan promosi saat selama live. Tuh, misalkan ada stiker Ramadan Extra Seru, spesial THR gitu kan. Live extra 100%, voucher sekian, dan ongkir sekian. Nah, itu juga boleh juga ya menjadi poin tambahan ketika teman-teman melakukan live gitu ya. Agar si calon pembeli kita pun juga cukup tertarik. Oh, lagi ada voucher ini ya. Oh, gratis ongkir nih gitu ya. Oke, lanjut. Apa nih? Oke, bangun hype sebelum sesi live dimulai. Maksudnya apakah? Oke, pertama, optimalkan konten gitu ya, live dan short video dan halaman detail produk untuk meningkatkan sesi live mendatang ya. Maksudnya apa ya, teman-teman yang tadi aku udah info di awal, teman-teman juga tetap bikin kayak video pendek gitu ya secara eh, apa namanya sering gitu ya, misalnya kayak lamaran sering kayak teman-teman juga waktunya pun juga waktu yang sama, misalkan posting di jam 2 siang gitu ya atau di jam 3 ya, itu tetap harus konstan juga ya. Kemudian juga membuat eh, video teaser gitu kan yang tadi aku udah info di awal untuk meningkatkan dari sisi ERR-nya atau enter room rate-nya gitu kan. Informasi nih, oh nanti kita akan ada sahur nih, akan ada sahur lagi, sorry, akan ada live ketika sahur
sahur gitu ya. Nah, itu boleh diinformasikan di dalam video pendek gitu ya untuk informasi terkait dengan live yang akan mendatang gitu ya. Dan kedua adalah buat konten hitung mundur untuk sesi live dan penawaran spesial momen Ramadan. Jadi misalkan, yuk 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 yuk, menjelang THR yuk teman-teman yuk di sini jangan lupa nanti saksikan live kita di jam sahur sekian 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 sekian. Ini waktu tinggal beberapa hari lagi nih, jangan lupa ya. Nah, itu juga masuk ke dalam buat konten hitung mundur ya. Kemudian yang tidak kalah lagi adalah gunakan hashtag. Oke? Nah, teman-teman, ini jangan lupa pakai hashtag official dari TikTok Shop ya, by Tokopedia yang adalah hashtag Ramadan Ekstra Seru. Apa gunanya, Kak? Oke, gunanya adalah untuk mendorong visibilitas dari campaign ini dan juga akan membantu teman-teman juga dari sisi pencarian dan juga traffic juga tentunya ya. Oke, ingat ya teman-teman ya, 3 poin ini ya, optimalkan konten, juga buat konten hitung mundur gitu ya, dan juga terakhir pakai hashtag ya. Simple gitu ya, tapi ini juga akan berimpact ke teman-teman semua, oke? Wah, udah push lagi aja nih teman-teman, cepat kali. Oke, nggak apa. Kita langsung panggil Kak Uli untuk share terkait dengan kuis seperti apa ya. Monggo Kak Uli. Sip, sekarang kita langsung ke kuis yang ketiga ya teman-teman. Tadi ada pertanyaan stiker Ramadan, aku udah kirimkan. Terus ada PDF. PDF itu halaman penggunaannya seperti apa panduannya. Apakah harus pakai OBS, Kak? Tidak, maksud stiker OBS ini stiker PNG, teman-teman. Maksudnya PNG itu bolong, jadi kamu bisa download gambarnya di handphone kamu, lalu dengan fitur green screen ya ketika live nanti bisa dipasang untuk OBS stikernya, untuk stiker Ramadannya gitu. Teman-teman pokoknya kalau dapat link-link stiker OBS kayak gini, meskipun kamu live pakai HP, saran saya dibuka dulu linknya, ya. Dibuka linknya, dilihat isinya apa. Ya, siapa tahu isinya ada voucher 3 juta, kan happy kan. Jadi dibuka dulu, dicoba, terus kemudian di itu kamu bisa banget download gambarnya, lalu masukkan di galeri HP dan ketika lagi live dipasang jadi stiker atau green screen gitu ya. Oke, kita kuis yang ketiga dulu teman-teman. Sekarang kuis yang ketiga sambil Karamat Fadila boleh coba ulik-ulik di Q&A-nya ya. Oke, yuk. Happy banget tempat voucher ya, makanya dicoba dulu dibuka. Ini dia pertanyaannya teman-teman, yuk. Apa yang bisa seller lakukan untuk membangun hype sebelum sesi live dimulai? Apakah A, langsung live dan menunggu penonton menjadi banyak? Atau B, membuat konten yang menginformasikan penawaran spesial di sesi live mendatang? Atau C, live dengan persiapan mendadak kayak tukang tahu bulat? Yang mana teman-teman yang harus kita lakukan? Kalau yang B, membuat konten yang menginformasikan penawaran spesial di sesi live mendatang, berarti bisa disebut juga seperti teaser promo ya teman-teman ya, atau video teaser live. Gitu. Ini ada yang pasrah banget nih, ada yang langsung live dan menunggu penonton menjadi banyak. Wah, dia hobinya menunggu. Beda ya, kalau aku ke Rahmat itu hobinya ngejar bola. Jadi kayak gue nggak mau live kalau orang-orang nggak tahu gue akan live gitu. Jadi kita pastikan orang-orang tahu dulu bahwa saya akan live dengan promo A, B, C, D, E, F, G, atau saya menjual produk A, B, C, D, E, F, G gitu. Karena saya nggak mau sia-sia nanti live-nya gitu. Jangan menunggu yang tidak pasti, Kak. Aduh, kan? Biarin 5 menit curhat nih jadinya nih. Kata Risma BK, aduh aku pengen ketemu deh sama Risma. Jadinya Bu Risma mana sih? Oke teman-teman, thank you ya yang udah jawab. Aku hitung mundur ya. Aku hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah teman-teman supaya hype-nya dapet, supaya ramai yang live, ada baiknya kita bikin konten ya. Kita bikin konten untuk woro-woroin ke orang-orang bahwa kita akan live. Dikasih tahu di videonya nilai lebih di live-nya itu apa? Apakah memang kamu mau akan ada voucher gratis ongkir cuma di live atau ada banding spesial cuma di live doang atau aku akan melakukan atraksi panjat tebing di live, misalnya kayak gitu gitu teman-teman ya. Pokoknya intinya teaser live-nya itu dikasih tahu ada sesuatu yang spesial apa di live. Aku tahu teman-teman live udah setiap hari gitu ya, kayak ketemu setiap hari mungkin jadi nggak spesial teman-teman ya. Cuman baik lagi kita pedagang. Kembalikan ayo jiwa-jiwa kreatif kita berjualan teman-teman. Di twist-twist dikit mungkin kata-katanya gitu. Orang-orang juga
nggak terlalu hafal kok, yakin saya. User TikTok tuh ada jutaan teman-teman, banyak banget. Yang datang hari ini belum tentu besok datang. Yang hari ini nonton kamu live belum tentu besok nonton lagi gitu loh. Orangnya tuh ganti-ganti sebenarnya. Jadi jangan jangan ragu memainkan gimmick yang sama atau memainkan treatment yang sama gitu. Sambil kamu paralel, sambil bersamaan dicoba dicari-cari gimmick atau ide-ide kreatif lainnya gitu. Kutunggu kepastiannya Kak hari. Siap karisma gitu teman-teman ya. Oke, pokoknya semoga habis ini teman-teman lebih nakal lagi ya bikin untuk teaser live-nya supaya lebih banyak yang masuk room live kita gitu. Next-nya apa Kak? Next slide-nya. Apa sih? Oke, sudah selesai tanya jawab. Oke, thank you Kauli. Oke, teman-teman tadi sudah 97% ya yang sudah benar nih menjawab kuis yang ketiga. Oke, ini aku coba mau menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Oke, ini ada yang nanya dari Kak Rizka Oktaviani, Kak, buat durasi menyematkan produk di berapa menit sekali gitu kan. Oke, untuk menurut aku ya, Kak Rizka ya. Jadi kalau ketika Kak Rizka tuh untuk menyematkan produk dalam live itu, nah, kalau bisa tuh lebih dari 10 menit ya Kariska ya. Itu jangan jangan kurang dari 10 menit ketika Kariska itu menyematkan produk dalam live ya. Oke. Nah, ya sorry. Tadi Kak Uli sambil share terkait dengan survei ya teman-teman ya. Ya, teman-teman silakan sambil aku jawab gitu ya pertanyaan teman-teman. Itu bisa juga diisi surveinya ya. Ya dari sesi webinar kali ini. Oke. Oke. Yang kedua adalah Kak lebih efisien mana? Ini dari Kak Yusuf Adiat Moko ya. Kak, lebih efisien mana nih kita memasukkan 100 produk di etalase dengan memasukkan beberapa produk saja yang kita sesuaikan dengan tema lain. Oke. Nah, Kak Yusuf gitu ya. Kalau menurut aku ini ya kita lihat lagi dari sisi produknya. Ketika misalkan produk-produk tersebut itu memang produk-produk yang sifatnya memang sedang jalan promo atau misalnya produk baru itu boleh aja. Tapi jangan sampai produk-produk yang dimasukkan itu produk-produk yang asal-asalan sih, Kak Yusuf. Kenapa? Karena tadi ketika misalkan terkait dengan produk itu ya, itu nanti akan berdampak ke dalam CTR gitu ya. Jadi persentase orang yang nge-view gitu ya, tapi yang klik produk kita tuh berapa ya. Pastikan produknya harus produk-produk yang benar-benar kayak potensi, juga produk-produk yang memang lagi dijalanin promo atau flash sale gitu ya, Kak. Jadi jangan asal masukkan produk, yang penting banyak juga ya, Kak ya. Gitu. Jadi produk-produk bisa disesuaikan juga dengan tema live Kakak juga bisa juga. Gitu. Kak, ada yang nanya lagi nih. Dari Kak Titi Hadijah. Halo Kak Titi. Oke. Kak, saya yang nonton banyak gitu ya, tapi tidak ada interaksi itu gimana Kak? Oke, kita balik lagi nih teman-teman ke apa namanya rumus yang tadi gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam rumus bagaimana cara meningkatkan IRR juga gitu ya. Tadi misalkan kalau dari sisi IRR mungkin udah banyak nih, karena kan PCKTT di sini adalah udah banyak yang nonton tapi tidak ada interaksi bagaimana. Nah, Nah, di sini adalah dari sisi hostnya juga harus penting ya, kayak hostnya juga harus interaktif juga gitu ya, dan juga produk-produk yang disematkan juga harus produk yang menarik juga. Terus ditambah itu juga tadi kan aku juga udah share juga terkait dengan apa namanya tampilan live-nya gitu ya. Itu dari sisi mungkin tadi ada stiker promo juga gitu ya, itu bikin buyer pun juga lebih interaksi juga gitu ya. Oke, lanjut adalah mana lagi nih kalau ini? Oke. Sudah. Oke. Dari kuliah ada yang lagi? Nonton banyak tapi CO dikit, tak bisa helmet di chat sih. Oh, di chat. Oke. Kita lihat di kolom chat juga ya. Kan nonton banyak tapi yang CO sedikit. Oke. Nah, ini masuk ke rumus yang tadi ya, Kak Bizo ya. Ketika nonton banyak gitu ya. Ini tadi kan kita bahas yang di dalam, sebentar aku coba lihat dari sisi. Nah, yang tadi pertanyaan dari Kak Bizo adalah yang nonton banyak tapi yang check out dikit itu ya. Itu adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan dari sisi konversi produk ya, konversi produk kita. Nah, pertama pastinya dari sisi hostnya juga, skill hostnya juga harus ditingkatkan lagi ya. Kedua, dari sisi strategi pemilihan produknya. Jadi strategi pemilihan produknya adalah harus yang tepat juga ya, jangan asal-asalan nih ke produknya gitu ya. Dan juga produknya pun juga kalau bisa ya,
ada promosi juga nih yang ditampilkan juga nih di produk tersebut tuh ya. Nah, ketika strategi dari pemilihan produknya udah tepat, kemudian juga dari sisi promosinya juga oke, plus juga dari sisi harganya pun juga menarik gitu ya, itu insya Allah bisa meningkatkan dari sisi CO juga sih gitu. Oke, paling itu dulu sih Kak Uli ya. Oh, oke, ini Kak Uli ada sedikit informasi-informasi lain. Oke, silakan Kak Uli. Oke, teman-teman. Aku mau iklan sambil mungkin aku mau jawab pertanyaan boleh deh soal Direct GMV. Teman-teman, besok itu kalau kamu mau ketemu sama saya lagi, ya. Besok teman-teman ketemu lagi ya di webinar aku udah kirim di kolom chat untuk pendaftaran. Jadi besok kita topiknya itu ngebahas tentang regulasi produk selama Ramadan dan Lebaran ya. Jadi daftar aku udah kirim link pendaftarannya di kolom chat. Terus ada pertanyaan bagus, mungkin bingung ya teman-teman ya. Apa sih Kak bedanya direct GMV sama GMV? Tadi yang nanya di mana ya? Ketika lagi live. Oke, jadi teman-teman, aduh sorry tadi aku kira, oh nih Kak Anissa Arianti ya Kak Anissa. Iya Kak Anissa, halo Kak Anissa. Jadi teman-teman, kalau ini aku takut ketukar-tukar, coba cek ya. Kalau direct GMV harusnya lebih besar. Kalau lagi live, terus di halaman yang kalau zaman sekarang yang ungu-ungu gini teman-teman ya. Yang kayak gini-gini ya. Warnanya apa sekarang tuh? Coba tebak-tebakan. Aku lupa deh. Kayaknya agak biru atau merah. Pokoknya dia di dashboard. Mungkin dari kalau dari tempatnya teman-teman itu ada GMV, ada direct GMV. Pokoknya gini, yang paling besar itu keseluruhan GMV teman-teman. Jadi soalnya ada GMV yang mungkin datangnya dari ads, ada GMV yang datangnya dari organik, berarti tanpa ads gitu. Nah, kalau direct GMV itu berarti gabungan semuanya pendapatan kamu ketika lagi live gitu ya Kanisa ya. Jadi kadang soalnya ada yang live-nya pakai ads. Kalau live-nya pakai ads, itu biasanya nanti GMV-nya kebagi dua tuh. Ada GMV ads, ada GMV yang organiknya gitu. Kalau direct GMV, pokoknya lihat deh, yang paling besar, angka GMV yang paling besar, itu adalah keseluruhan penjualan kamu. Entah dari manapun penjualannya ya, entah dari ads atau dari organik. Maksudnya kayak gitu. Oke, Kanisa clear ya? Soalnya nanti di keterangan GMV ads-nya ada lagi tuh ibaratnya GMV atau penjualan yang dihasilkan dari orang yang menemukan live kita karena terpapar oleh ads live kita. Gitu kurang lebih ya kayak untuk penjelasannya. Sip, teman-teman kalau gitu mungkin Kak Rahmat boleh. Nih aku ada pertanyaan nih Kak. Mungkin katanya dapat peringatan berulang. Oke Kak, siapa ya yang tadi ke ban sampai 6 kali dia, terus view-nya jadi rendah. Mana tadi ada pertanyaannya? Oke, mungkin mau nambahin tadi terkait dengan bedanya GMV sama direct GMV ya. Tadi kalau juga sudah menjelaskan sih secara detail. Mungkin tadi aku juga share dikit ya, terkait dengan perbedaan antara GMV sama direct GMV itu bagaimana gitu ya. Pertama, kalau GMV itu adalah kayak nilai total dari semua penjualan produk tanpa memperhitungkan pengembalian atau pembatalan ya. Itu namanya GMV ya. Jadi di situ JV itu digunakan untuk melacak keseluruhan performa dari toko teman-teman, penjualan teman-teman, itu yang namanya JV. Kalau misalkan dari JV itu lebih ke nilai transaksi atau penjualan yang dihasilkan dari jenis konten terakhir gitu ya, yang diklik oleh pembeli ketika melakukan checkout produk gitu ya. Jadi misalkan direct JV itu lebih akurat untuk menganalisis atau mendiagnosis performa dari konten tertentu, misalkan dari live gitu ya. Jadi kayak menunjukkan nih berapa banyak efektif konten yang dihasilkan dan konversinya berapa dari penjualan menggunakan live. Nah itu namanya direct GMV. Jadi kalau misalkan GMV yang sifatnya kayak misalkan lagi live tadi, itu kita menghasilkan direct GMV-nya berapa nih dari si live. Tapi kalau untuk GMV itu adalah total dari semua penjualan teman-teman nih, dari total di toko teman-teman tuh GMV berapa. Paling tambahannya itu dulu. Ya, Thank you oke. Kak Rahmat buat di. Aku mau iklannya boleh. Ya, Oke lanjut. teman-teman. Oli. Siap teman-teman. Oke, nextnya aku mau ke link webinarnya dikirim pakai WhatsApp saja. Teman-teman yang di layar sekarang scan barcode deh. Itu scan barcode kamu juga bisa masuk kok ke halaman link dari kita ya.
Oke, scan barcode. Coba scan barcode nanti harusnya masuk ke link tree kita. Ya, jadi ya halaman sekarang boleh di-capture gambar link tree-nya, nanti tinggal diklik barcode-nya ya. Itu akan masuk juga ke halaman WhatsApp kita. Teman-teman nih mau grup WhatsApp, tapi aku bikinin program Seller Ambassador, nggak ada yang daftar jadi seller mentis, jadi seller muridnya nih. Padahal ada grup WhatsApp-nya. Teman-teman tertarik nggak sih? Weh, jadi iklan. Kita ada program sebenarnya, jadi seller mentis ini, tapi jangan main mau-mau aja. Kita ada seller ambassador, jadi kamu nanti selama sebulan ibaratnya dimentorin sama seller ambassadornya TikTok Shop gitu. Besok aku kasih tunjuk videonya deh, besok kita launching. Cuman ini nggak boleh, ini harus seller beneran, nggak boleh yang afiliator bikin akun seller, harus punya produk aktif. Karena nanti performance-nya kita track. Jadi harus ada peningkatan performance gitu loh. Soalnya nanti kalau nggak ada peningkatan, program aku ditutup. Mau Kak, beneran kayak Lania. Kalian bener ya, aku capture nih. Nanti mungkin habis Lebaran kita buka batch lagi. Teman-teman yang sekarang nanti kita ini ya, kita undang ya. Aku afiliator tuh kan bener. Paling kali ini beneran buat seller doang ya, karena kita akan track gimana performance tokonya gitu untuk membuktikan bahwa efisien apa enggak nih gitu. Brand Mister Apple mau Kak, mau. Iya nanti teman-teman ya, boleh diisi dulu webinar post surveinya. Nah terus mungkin aku mau kasih tahu pertanyaan terakhir deh nih buat Kak Rafa. Bagaimana cara meningkatkan viewers? Ini di Q&A terakhir Kak. Gimana cara meningkatkan viewers? Awal-awal rame, terus di tengah-tengah hilang semua. Jadi tahu gimana ya mempertahankan supaya penontonnya nggak kabur gitu Kak. Oke, teman-teman. Ya, tadi pertanyaan gimana cara meningkatkan viewers gitu ya. Bagaimana cara meningkatkan viewers awal ramai tapi di tengah live udah hilang semua gitu ya. Nah, pertama kan kalau misalnya untuk meningkatkan viewers di awal gitu ya. Ini balik lagi tadi ke rumus IRR gitu ya. Atau enter room rate gitu ya. Nah, pastikan kalau misalkan teman-teman untuk apa ya, membuat calon pembeli kita juga tertarik dengan live kita itu tadi ya pertama dari sisi tampilan live-nya, kemudian host-nya, kemudian kualitas dari videonya juga oke juga. Nah, di samping itu juga sebelum live dimulai juga harus ada teaser video juga yang akan mempromosikan live yang akan berlangsung. Nah, ketika viewers-nya udah banyak masuk, tapi lama-lama tuh di tengah live tuh udah hilang semua gitu ya. Nah, itu kenapa faktornya, Kak? Oke, nah pastikan faktornya pertama dari sisi mungkin ya, dari sisi host skillsnya juga masih kurang tepat ya teman-teman ya. Terus yang kedua dari sisi produknya pun juga kurang menarik juga gitu ya. Jadi kita anggapnya kita tuh sebagai buyer dulu sih teman-teman. Ketika kita bayar, kita masuk ke dalam sesi live, hal apa sih yang bikin kita bertahan lama di dalam sesi live tersebut gitu ya. Dari sisi produknya kah, atau dari sisi live-nya kah gitu ya, atau dari sisi hostnya kah gitu. Itu menjadi poin yang penting juga ya. So, jadi teman-teman, ketika misalkan udah live, pastikan itu juga dari sisi kualitas live teman-teman juga oke, kemudian juga dari sisi hostnya juga oke, kemudian juga dari sisi produk dan promosinya pun juga menarik juga, agar ketika mereka sudah masuk ke dalam live teman-teman, ya, mereka juga tetap stay dan bisa berakhir ke check out juga sih ya. Oke, paling itu dulu Kauli dari aku terkait dengan sarannya. Oke, sebelum aku tutup, terakhir banget nggak apa-apa deh, aku jawab pertanyaan Denny, Kak Fikri. Ya, Kak Fikri Nabila. Sebenarnya Kak, kita harus pelajari atau mengerti GMV itu buat tolak ukur next kalau live seperti apa gitu, bukan? Ya, betul. Bakal buat naikin traffic penjualan saat live juga akan berpengaruh, nggak Kak? Oke, ini semoga nggak salah sebut ya, GMV atau GPM nih maksudnya nih. Oke, kalau GMV pastinya iya teman-teman ya, kan GMV kan jadi live hari ini saya GMV itu berarti total pesanan ya. Kalau GMV itu berarti total pendapatan kita. Pastinya kita mau GMV-nya tuh semakin besar gitu. Jadi ya boleh. Cuman kalau kamu patokannya cuma lihat angka GMV doang, cuma lihat penjualannya. Misalnya hari ini saya jualan 200.000, besok 300.000, besok 400.000. Kalau cuma lihat angka penjualan doang, kita nggak tahu evaluasinya di mana. Ya, makanya kita tawarkan adalah tadi yang matriks kita bilang GPM. GPM, GMV per miles. Yang tadi ada enter room rate-nya, ada AOV-nya gitu. Jadi teman-teman lihat angka GMV boleh ketika live dibandingkan dari live ke live. Semakin besar semakin bagus.
Tapi kalau semakin besar makin bagus, oke. Masalahnya adalah kadang turun GMV-nya kan. Ketika turun GMV-nya, yang kamu lihat kalau cuma lihat GMV itu cuma lihat angka jualannya doang turun, cuman nggak tahu apa yang harus diperbaikin gitu. Makanya kita ajak teman-teman buat aware juga sama yang namanya GPM tadi tuh, yang ada enter room rate, ada CTR gitu. Jadi diperbaikin dari matriks-matriks yang itu gitu ya. Nggak ada yang kucuk-kucuk tahu-tahu jadi penjualan teman-teman. Kita perhatiin gimana orang masuk ke live kita, orang mau klik produk kita. Intinya kayak gitu deh, kayak turunin berat badan deh. Jangan cuma lihat kilogramnya doang. Lebih bagus kamu lihat komposisinya juga. Apakah airnya cukup, proteinnya cukup gitu, oke? Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.